Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya telah sempurnakan bagi kita puasa pada hari ini dan qiyam pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keduanya pemberat timbangan amal kebaikan kita yaumul qiyamah nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Tapi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai kami minta tolong agar anak-anak didampingi orang tuanya terlebih dahulu. Duduk dulu sama orang tuanya 15 menit, nanti setelah kajian selesai silahkan main lagi, tidak apa-apa ya. Duduk dulu sama orang tuanya, nggak lama, insyaallah nggak lama. Baik, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk pada surah Al-Bayyinah ya. Dan surat ini banyak mengandung faidah akhlaqiyah, akhlak yang perlu seorang muslim paham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita disifati dan ingin kita menjauhi dari beberapa akhlak yang akan disebutkan pada surat ini. Baik, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Makna munfakin apa munfakin di sana maknanya apa? Melepaskan diri. Jadi munfak itu sesuatu yang awalnya jadi satu kemudian melepaskan diri, itu munfakin. Infikak itu lepas dari satu kesatuan ya. Jadi kaum musyrikin dan ahli kitab dahulu itu menunggu-nunggu datangnya Nabi Muhammad SAW, menunggu-nunggu datangnya Nabi, menunggu-nunggu datangnya Rasul, dan dengan itu mereka baru mau meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Ya, sebelum datang mereka akan tetap beribadah sebagaimana biasanya. Nanti kalau sudah datang baru kita tinggalkan semua ini. Nah, gitu. Ya, jadi ayat itu mengisahkan tentang janji orang musyrikin dan ahli kitab untuk meninggalkan kesyirikan mereka dengan syarat nanti kalau nabinya sudah datang. Nanti kalau rasulnya sudah tiba, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nanti kalau nabinya sudah datang. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah di sana maksudnya adalah rasul. Ya, jadi ayat berikutnya itu menjelaskan. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Yang dimaksud bayyinah kebenaran di sana adalah yang dimaksud adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan mutahharah. Menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran ya, lembaran. Padahal kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ayat Al-Qur'an itu talaqi atau baca dari lembaran-lembaran. Talaqi. Lalu di sana maksudnya apa? Yatlu suhufan mutahharah. Di sana ayatnya menyampaikan ayat Allah dari suhufan mutahharah. Padahal suhuf itu kertas-kertas dan Nabi tidak menggunakan kertas. Di zaman beliau menyampaikan secara talaqi tanpa ada kitab yang dibaca. Ya, apalagi beliau seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kata para ulama, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menulis Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang tadinya wahyu supaya dijadikan suhuf, supaya dijadikan tulisan. Maka barang siapa yang menyamakan bid'ah penulisan Al-Qur'an sebagaimana bid'ah yang dilarang,
maka dia sudah kufur terhadap Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memerintahkan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk ditulis. Oleh karena itu beliau memerintahkan para katibul wahyi, penulis wahyu, untuk menuliskan ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala di wasilah-wasilah seperti pelepah kurma, ya, dan kayu dan lain sebagainya. Bahwasanya memang Allah ingin Al-Quran itu dibukukan atau dijadikan sahuf. Mutahharah, apa makna mutahharah di sana apa? Disucikan maksudnya gimana? Dicuci? Mushaf Qurannya dicuci apa gimana? Hadza huwa. Ya, mutahharah itu maksudnya betul tahir minal ibdal. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari perubahan. Jadi Al-Qur'an tidak pernah mengalami perubahan dari awal diturunkan sampai sekarang. Dan itu menjadikan hujjah. Kalau antum perhatikan kitab selain Al-Quran, semua mengalami perubahan, bahkan percetakannya beda-beda. Ya, Bible cetakan Inggris, Bible cetakan Amerika, cetakan Australia, cetakan Indonesia bisa beda semua. Tapi Al-Quran satu-satunya kitab yang mau dicetak dimanapun hasilnya sama. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga Al-Quran dengan banyaknya para hufaz, banyaknya para penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran dari dulu sampai sekarang ya itu. Tidak pernah mengalami perubahan. Itu merupakan hujjah juga dari Allah Subhanahu wa taala agar mudah dimengerti bahwasanya agama yang benar itu cuma Islam. Bahkan kitabnya pun menjadi bukti buat seluruh manusia. Kalau kitab kalian beda-beda, kalau Islam dari dulu sampai sekarang ya cuma Al-Qur'an, dan isinya pun dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah mengalami perubahan, satu kalimat pun tidak pernah. Yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun. Dalam Al-Quran, ya, suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran, ada kutub. Kutub itu dari kata kataba. Ya. Dalam bahasa Arab, kataba itu bermakna banyak, bermakna sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu kemudian jadi banyak. Ya. Kutub berarti mengandung banyak sekali hal di dalam Al-Quran yang hal tersebut sifatnya qayyimah. Apa itu qayyimah? Di situ artinya apa? Lurus maksudnya bagaimana? Lurus di sana maksudnya gimana? Al-Qur'annya lurus, hurufnya lurus, matnya lurus, ya. Alifnya lurus. Apa yang maksud lurus apa? Lurus sesuai dengan akal semua manusia. Tidak mungkin Anda bisa menyangkal. Ya. Jadi isi dari Al-Quran, semua masail dalam Al-Quran itu tidak ada yang tidak bisa kalian pahami. Semuanya paham dan orang yang baca pasti setuju. Ya. Ada sebuah kisah seorang mu'allaf. Ya. Ada seorang mu'allaf yang sangat cinta dengan agama Nasrani sebelumnya. Sangat cinta dengan Yesus, nyumbangnya juga banyak untuk gereja. Suatu hari, ya dia tinggal di Indonesia, lihat orang Islam dan lain sebagainya, tahu dakwah Islam itu isinya apa aja tahu, tapi dia nggak goyah, dia tetap yakin agamanya Nasrani. Tapi akhirnya mu'alaf dia, karena ada satu kejadian. Dia lihat foto sketsa Yesus sedang berada di taman bersimpuh sambil berdoa, ya, sambil berdoa melihat ke atas kayak gini. Terus dia nyimpulkan, Yesus itu orang Nasrani semua berdoa kepada dia. Dia saja berdoa kepada selainnya. Maksudnya kepada selain Yesus berarti kepada zat yang lebih kuat. Oh ya, berarti kita ada kesalahan. Ya, secara ilmu sudah salah kaum Nasrani. Mereka minta tolong kepada orang yang bahkan minta tolong. Ya, Yesus gambarkan di situ lagi berdoa kayak gini. Ya, kenapa tidak langsung saja kepada zat yang Yesus minta? Ya, makanya dakwah Islam kalau dibaca orang manapun pasti tahu, iya betul juga ya. Pasti qayyimah, pasti lurus. Lurus itu maksudnya sesuai dengan kemampuan manusia untuk memahami, pasti sepakat. Ya, semua syariatnya, dan yang bil khusus adalah masalah tauhid. Ya, masalah tauhid itu kan inti dari agama kita yang tidak ada di agama lain. Ya, itu makna qayyimah. Lurus itu maksudnya adalah sesuai dengan fitrah akal manusia, pasti paham dan pasti dia akan sepakat, tidak mungkin tidak. Ya, contohnya bahwasanya Rob itu tunggal. Ya, tidak mungkin ada lebih. Kalau orang-orang Hindu Buddha kan banyak ya, Tuhannya kan banyak. Kalau antum ke Bali itu ada
Dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Dewa bumi, dewa kematian ada, dewa pembawa rezeki ada. Yang jadi masalah, kalau dewa kematian bilang fulan mati, dewa pembawa rezeki bilang fulan besok nikah lagi. Itu yang menang siapa? Oh, berarti tetap Tuhannya berapa? Satu. Nyatanya dewa kematian kalah sih. Tuhan masa kalah? Tuhan tidak boleh kalah. Iya kan? Syarat menjadi Tuhan itu tidak boleh kalah. Kalau kalah berarti bukan Tuhan. Jadi logika tauhid apa ya? Monoisme ya. Bahwasanya Tuhan itu hanya satu, Rob itu hanya satu. Itu diterima akal sehat manusia dan tidak mungkin tidak. Kalau lebih dari satu pasti nanti tabrakan kepentingan. Yang satu pengen ada dewa musim hujan. Dewa hujan kan ada ya? Ada, mereka punya dewa hujan. Anda ada dewa musim panas. Kalau dewa hujan pengen hujan, dewa panas pengen panas, yang menang siapa? Iya kan? Nggak masuk akal. Jadi dewa-dewa lebih dari satu itu nggak masuk akal. Makanya kalau orang mau mempelajari Islam, mereka tahu bahwasanya kutubnya, yaitu masalah di dalam Al-Quran, semuanya qayyimah, semuanya lurus, sesuai dengan fitrah manusia. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Akan tapi mereka tafarraq, ya, pada lari ketika kebenaran yang mereka minta di ayat pertama itu datang. Ya, ketika hatta min ba'di ma ja'athumul bayyinah, setelah datangnya ja'at min ba'di, setelah ja'athumul bayyinah, datang kebenaran yang mereka minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pada lari, tidak mau menerima kebenaran. Itulah dikritik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, antum lihat, perhatikan, ada akhlak yang mirip, ya, ada akhlak yang mirip yang antum jumpai pada diri orang Islam. Banyak sekali umat Islam yang berdamba akan menjadi orang baik. Aku anggar wis tua, insyaallah pan mondok anggar wis tua. Anggar wis orang sibuk kerja, aku pan mondok. Itu persis tuh kelakuannya. Itu akhlaknya orang ahlu kitab dan Nasrani begitu. Nanti kalau nabinya sudah datang, kita ikut. Kalem baik. Begitu datang tidak jadi. Sama. Begitu tua, orang tobat-tobat, orang sudah mondok, akhirnya semakin sibuk dengan urusan dunia. Jadi itu merupakan ciri-ciri akhlak yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita jauhi. Kalau memang Anda beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya lakukan hari ini. Kalau ingin belajar bahasa Arab, enggak usah ditunggu-tunggu. Enggak wis nyimpan belajar bahasa Arab. Kira-kira ya 3 tahun maning ngenteni bisnis aman disit. Duitnya wis akeh, soalnya aku pan fokus belajar. Omong kosong semua, nggak akan terjadi. Kalau memang beneran mau, lakukan sekarang. Kalau yang namanya nanti itu sudah ada salafnya. Salafnya yaitu orang Yahudi dan Nasara. Mereka selalu menunda untuk bertobat. Akhirnya ketika datang kebenaran pun orang mangkat-mangkat. Ya, tidak pernah direla, tidak pernah dia lakukan apa yang dia katakan di awal tadi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Kemudian وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Orang Yahudi dan Nasrani ditantang Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan di kitab-kitab kalian tahu ada ajaran tauhid. Di kitab-kitab mereka ada ajaran tauhid. Ya. Dan yang dibawa Islam ya yang sama di kitab kalian, tidak ada yang baru. Tauhid di Yahudi ya yang asli ya, kitab mereka yang asli. Itu Al-Quran yaitu tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, bahkan gambarnya Yesus lagi berdoa. Itu kan tauhid ya. Yesus berdoa kepada Allah, zat yang ada di atas, kan tauhid. Ya, tidak kepada patung, tidak kepada pohon. Padahal di gambar itu ada pohon-pohonnya. Tapi berdoanya ke atas. Itu tauhid itu ada di dalam kitab-kitab ahlu kitab dan Yahudi. Jadi yang dibawa Islam itu bukan hal baru, tapi mereka selalu berusaha ingkari. Hunafa wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat itu syariat lama. Oleh karena itu ada aliran Kristen yang salat. Ya. Karena enggak tahu deh namanya aliran Kristennya apa. Dia salat. Ya.
Kristen kan ada yang Katolik ya, ada yang Protestan. Protestan berarti protes. Ya. Katolik itu yang dulu lah, yang aliran, kalau salaf ya, istilahnya salafnya kayak gitu. Protestan itu yang mendobrak itu, hanya namanya protes ya. Dia mendobrak ajaran-ajaran Nasrani yang kuno, yaitu Katolik. Di antara Kristen itu ada yang salat ya, itu zakat, dan juga mengajarkan zakat. Mereka juga mengajarkan zakat. Ya. Hanya saja kalau dibandingkan zakatnya mereka itu tidak jelas mau dialirkan kemana. Tapi kalau Islam kan jelas. Ya, 8 penerima atau mustahik zakat, melengkapi yang mereka tidak punya. Bagus, harusnya mereka tahu, oh ya, Islam itu penyempurna dari agama sebelumnya kan. Tapi ya itulah, hawa nafsu membuat mereka sulit menerima kebenaran dari agama Islam yang terang benderang dan gampang dipahami. Kemudian apa selanjutnya ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seburuk-buruknya penciptaan. Kenapa? Karena mereka itu tahu kebenaran. Ya. Ajaran Islam itu ada di kitab-kitab mereka. Dan mereka katanya menunggu-nunggu datangnya Nabi. Hatta ya'tiya nabi qurbanin takuluhun nar. Mereka berjanji nanti kalau ada orang ngaku Nabi, terus nyembelih hewan, terus hewan itu terbakar dengan api, maka itu Nabi beneran. Sudah datang, tapi juga tidak beriman. Ya, datang Rasulullah Muhammad SAW membawa tanda-tanda yang mereka tahu. Ya, kalau antum baca sirah nabawiyah, tanda-tanda kenabian Muhammad SAW sejak kecil sampai dewasa, itu orang Yahudi tahu betul, itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Tapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Oleh karena itu dikatakan seburuk-buruknya makhluk, karena mereka tidak konsisten, mereka itu pendusta, munafik. Ya. Dari awal ngakunya nunggu Rasul, ketika datang tidak mau ngikutin. Sama umat Islam pun kadang punya akhlak seperti ini. Ketika awal ya pengennya ngaku-ngaku pengen belajar, nanti kalau ada kajian, saya pengen belajar Al-Quran, ada kajian tafsir tidak datang. Ya, saya pengen belajar bahasa Arab, nemen tidak belajar. Saya pengen mengerti hukum Islam, kajian fikih juga tidak datang. Nah, terus maksudnya apa? Ya, menampilkan bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, tapi ketika ada kesempatan untuk belajar datang, dia tidak mau datang. Ya, itu akhlak-akhlak mereka yang diabadikan dalam surat Al-Bayyinah. Kemudian ayat berikutnya apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika khairul bariyah. Nah, ini yang terbaik itu yang begini. Kalau memang beriman, maka segeralah ditambah dengan amalan saleh, bukan cuma ngomong saja, bukan cuma janji saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cerita-cerita kepada teman-temannya. Aku pengen nemenis, bisa kayak kon, bisa bahasa Arab. Enggak usah ngomong. Harusnya tanya, "Kamu belajarnya di mana? Saya mau daftar." Ya, itu baru betul. Kalau cuma ngomong pengen, nah, itu orang Yahudi dan Nasrani sudah lama melakukan hal itu. Langsung kalau emang serius, Anda bisa belajar enggak sama antum? Atau antum belajarnya di mana? Atau apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa belajar? Aku pengen apal Quran kayak kawan. Enggak usah ngomong begitu. Langsung bagaimana caranya orang seperti saya sibuk bekerja, saya kerja jam sekian, saya punya waktu kosong dalam sehari itu sekian jam. Kira-kira bisa enggak untuk ngapal Quran? Bisa. Itu orang namanya mau ngapal, kalau sekedar ngomong pengen ngapal Quran, pengen begini, pengen. Nah, itu orang yang menampilkan kesolehan, padahal dalam hatinya kalau ada kesempatan juga enggak datang. Kalau ada kesempatan tidak dia lakukan juga. Ya. Maka selama ada kesempatan antum untuk berbuat baik, yang orang-orang yang beriman, wa amilus saleh, dan lakukan amalan-amalan saleh. Kalau ada keimanan, lakukan amalan saleh di sana, tidak perlu menunda, tidak perlu menanti, tidak perlu janji, tidak perlu menampakkan ke manusia antum pengen jadi orang baik. Tunjukkan kalau antum orang baik, tidak usah cerita aku pengen jadi orang baik. Ya. Ulaika hum khairul bariyah, mereka lah makhluk-makhluk yang terbaik. Kalau ingin menunjukkan keimanan, langsung berikan amal saleh di sana. Tidak perlu banyak cerita, tidak perlu banyak ngumbar. Baik, ayat berikutnya. Jazaohum inda rabbihim jannat
adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalika liman khasyiya radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang takut kepada. Orang yang takut itu cepat beramal baik. Jadi semua yang kita sebutkan di awal itu adalah ciri-ciri orang yang pura-pura takut kepada Allah, ya. Yang kedua, orang-orang beriman yang segera beramal soleh, tidak terlalu banyak mengumbar janji, tidak terlalu banyak menampilkan kesolehan, tapi lakukan sesuatu langsung dia berbuat untuk menunjukkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dia buktikan dengan amalan. Nah, itulah ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mengumbar janji, nanti insyaallah saya akan begini, saya akan begitu, saya waktunya tiba tidak pernah dia lakukan, ya. Nanti ketika bisnisnya besar saya wakafkan untuk yayasan, saya akan bisnisnya nggak besar-besar, wakafnya tidak dia lakukan, belajar juga tidak, amalan soleh juga terlambat, nggak ada yang dia kerjakan. Yang penting diam aja, insyaallah saya akan berbuat semampu saya, mampunya begini ya begini, belajarnya mampunya seperti ini. Tapi tidak perlu banyak mengumbar janji, tidak perlu menampakkan bahwasanya punya cita-cita yang besar. Itu biarkan jadi rahasia antara antum dengan Allah Subhanahu. Tidak perlu diumbar di hadapan manusia. Antum ingin begini, antum ingin begitu. Cukup antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Bayyinah. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.